Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Abram dan Lot, ya. Ada di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat pertama mulai. Saya bacakan bagi kita semua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat yang ketujuh, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, yang kita dengar, kita bisa melihat ada konflik yang terjadi, karena tertulis di situ di ayat yang ketujuh itu ada perkelahian antara para gembala, baik para gembala Abram dengan para gembala Lot. Nah, saudaraku, apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, saudaraku, ada beberapa hal bisa kita lihat. Nah, kadang konflik terjadi itu karena ada di dalamnya perkara-perkara hal yang lahiriah, yang materi, yang terlibat di dalamnya, ya. Jadi, saudaraku, ini menjadi perhatian bagi kita, menjadi pembelajaran. Jadi ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan ini beberapa hari yang lalu ketika membaca Alkitab begitu, saudaraku, ya, saya renungkan, oh iya ya, kadang urusan hal lahiriah, hal-hal duniawi itu bisa menyebabkan dan sering terjadi menyebabkan pertengkaran, menyebabkan konflik, ya, di antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, saudaraku, muncul konflik di dalamnya di situ karena keterbatasan, ya. Di ayat 6 tadi dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas, ya, karena memang banyak, ya, ternak dari Abram dan Lot, sehingga tidak cukup, gitu, saudaraku. Nah, kita lihat bahwa keterbatasan kadang menjadi penyebab konflik, ya. Jadi karena mungkin ada hal-hal yang terbatas dalam kehidupan itu,
satu dengan yang lain bisa konflik, suami dan istri bisa konflik karena ada keterbatasan di dalam keluarga. Misalkan keterbatasan akan kemampuan suami atau istri, keterbatasan akan materi yang dimiliki, gitu kadang menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Nah, saudaraku, kemudian juga karena ada respon yang kurang atau tidak tepat, ya, sudah berpikirnya adalah tentang hal-hal perkara-perkara yang lahiriah, kemudian yang berkaitan dengan materi, kemudian ada keterbatasan, ditambah lagi dengan respon yang kurang atau tidak tepat, menyebabkan terjadinya konflik. Nah, saudaraku, dari ini saudaraku kita bisa belajar. Saat merenungkan, oh iya ya, kadang itu terjadi. Nah, biarlah kita diingatkan dengan firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mencegah terjadinya satu konflik yang berlarut-larut, ya, karena yang terjadi hubungan satu dengan yang lain ataupun di dalam rumah tangga itu. Namun kita akan melihat cara Abraham dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ayat yang ke-8 itu dikatakan, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dari ayat itu kita bisa belajar bagaimana Abraham memilih berdamai, ya, bukan memilih untuk perkelahian, bukan memilih untuk berselisih, tetapi dia memilih untuk berdamai. Dia katakan, bukankah kita ini kerabat, itu saudaraku. Ya, dan dia katakan itu karena memang Lot adalah kerabatnya, keponakannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu juga menjadi pembelajaran bagi saya, bagi kita semua, bahwa mari kita pilih berdamai, ya, di antara hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga, ya, ataupun di dalam komunitas, di mana komunitas kita ada. Jadi pilihan itu ada pada kita, apakah kita mau tetap berkonflik atau kita memilih berdamai. Dan biarlah menjadi pilihan kita hari-hari ini adalah damai, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, dan biarlah kita umatnya dipenuhi dengan kedamaian. Kita memilih juga itu termanifestasi dalam hidup kita, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang suka damai, yang cinta damai, yang kita juga menyatakan damai Kristus, ya, damai sejahtera itu ada pada batin kita, sehingga kita memilih untuk berdamai dengan orang lain, satu dengan yang lain. Dan yang kedua, saudaraku, yang kita bisa belajar bahwa Abraham mengutamakan orang lain. Di ayat 9 itu dikatakan, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham menawarkan kepada Lot, silakan kamu pilih, ya, silahkan kamu pilih terlebih dahulu. Nah, sisanya aku. Kalau engkau memilih ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, saudaraku, ini juga memberikan pembelajaran bahwa kita belajar untuk mengutamakan orang lain, juga kita tidak ingin berkonflik satu dengan yang lain, tetapi kita lebih belajar untuk mengutamakan orang lain.
ya, terlebih berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, materi, ya, mungkin ada tentang kekuasaan, tentang pengaruh dan lain sebagainya. Nah, kita memberi kesempatan kepada yang lain untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita sungguh-sungguh kita boleh berdamai, ya, memilih damaian, hidup damai, dan kemudian belajar untuk mengutamakan orang lain. Maka sungguh saudaraku, baik itu ada di dalam keluarga kita, baik itu di dalam komunitas di mana kita berada, maka nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin.